Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Syafitri. Di sini saya akan menjelaskan resume buku yang berjudul Diskursus Pluralisme Agama di Indonesia yang diciptakan oleh Dr. Haji M. Abzar Duraisa MAG. Keberagaman masyarakat modern. Keberagaman adalah suatu kondisi dalam masyarakat yang terdapat banyak perbedaan dalam berbagai bidang. Keberagaman berarti memahami bahwa setiap individu memiliki keunikan masing-masing dan mengakui perbedaan individu lainnya. Di sini ada fenomena keberagaman masyarakat modern. Yang pertama yaitu cenderung dilakukan kelompok masyarakat muslim yang mengalami problema spiritualitas akibat belenggu skenario sosial sehingga memerlukan sandaran kehidupan yang religi melalui praktik tasawuf sebagai penguat pribadi menuju kesalahan sosial. Yang kedua yaitu dilakukan kelompok atau sempalan yang cenderung fanatis, eksklusif, dan radikal yang tidak siap menghadapi realitas kehidupan atau pergeseran nilai dalam berbagai aspek yang dipandang menyimpang dari koridor Islam. Di samping kelompok yang melakukan reinterpretasi terhadap ajaran Islam secara liberal. Dalam konteks ini, manusia sebagian aliran dipandang sebagai suatu makhluk, sedangkan fungsinya dititik beratkan pada kepribadian dan sifat dasarnya. Sehingga muncul salah satu atribut manusia sebagai makhluk spiritual, karena manusia diciptakan dalam keadaan fitrah, yaitu memiliki naluri beragama, mengakui kebenaran agama Islam, dan memiliki kecenderungan kepada kebaikan dan kebenaran. Yang B. Trim pluralisme agama. Dalam konteks pluralisme adalah ajaran yang menegaskan bahwa kenyataan atau realitas didasarkan atas berbagai asas yang masing-masing tidak berhubungan yang satu dengan yang lain, bahwa kenyataan atau realitas terdiri dari berbagai unsur dasar yang masing-masing berlainan hakikat pada yang satu dengan yang lain. Penganut pluralisme yang terkenal antara lain adalah Leibniz. Lawan dari pluralisme adalah monisme dan dualisme. Dalam ilmu negara, ajaran yang mengatakan bahwa kekuasaan pemerintah di suatu negara harus dibagi-bagikan antara berbagai golongan karyawan dan tidak dibenarkan adanya monopoli suatu golongan. Pluralisme agama dalam Islam. Dalam konteks ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala menekankan kepada umatnya bahwa apabila mereka berbeda pendapat dengan para penyembah Tuhan Yang Maha Esa, maka hendaklah mereka menyampaikan ketidaksetujuan dengan cara yang baik dan tidak melakukan penyelesaian dengan cara-cara kasar atau kekerasan. Sikap dan pandangan teologis Islam terhadap agama-agama lain tampak sangat jelas. Sikap pasrah hanya kepada Tuhan adalah Islam. Apapun nama dan sebutan agamanya, lalu apa yang membedakan Islam yang dibawa Nabi Muhammad dengan Islam yang dibawa para utusan Tuhan yang lain? Untuk menjawab pertanyaan ini, saya ingin menyebut seorang ahli tafsir klasik terkemuka dan kalangan tabi'in generasi kedua sesudah sahabat, yang mengatakan al-din wahid wa asy-syariah mukhtalifah, atau agama hanyalah satu sementara syariat berbeda-beda. Di sini Allah berfirman yang artinya, katakanlah hai Muhammad, kami percaya kepada Allah dan kepada ajaran yang diturunkan kepada kami dan yang diturunkan kepada Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub, serta anak turunan mereka, dan yang diturunkan kepada Musa, Isa, serta para nabi yang lain dari Tuhan mereka. Kami tidak membeda-bedakan seseorang dari mereka dan hanya kepadanya kami berserah diri. Dan barang siapa menganut agama selain Islam atau sikap pasrah kepada Tuhan tidak akan diterima, dan di akhirat tidak termasuk orang-orang yang merugi.
Disinilah kita harus mengatakan bahwa pluralisme adalah sebuah keniscayaan dan kehendak Tuhan yang tidak bisa diingkari. Konsekuensi logis dari pernyataan ini adalah keniscayaan kita untuk bersikap penuh tasamu atau toleran terhadap orang lain yang berbeda keyakinan atau agama dengan kita, apapun namanya. Penolakan terhadap pluralisme bisa dipandang sama dengan penolakan terhadap realitas dan sekaligus menolak kehendak Tuhan yang Maha Bijaksana itu. Tuhan sesungguhnya ingin agar eksistensi pluralisme manusia dan alam semesta benar-benar dipikirkan dan direnungkan secara mendalam oleh manusia. Pluralisme agama di Indonesia. Pluralisme di Indonesia adalah sangat variatif. Beberapa di antara diambil dari hasil pemikiran aliran global teologi dan sebagian mengambil dari Transcendent Unities of Religions. Kedua aliran tersebut bertujuan sama, yaitu keberagaman agama-agama yang sama derajatnya, tetapi aliran yang diminati oleh kaum pluralis Indonesia adalah aliran Transcendent Unities of Religions. Sebagai wacana agama, Indonesia banyak dilatar belakangi oleh konflik sosial dari politik pada konflik teologi. Yang pluralisme bukan toleransi. Pluralisme ini dianggap sebagai cara bertoleransi terhadap penganut agama lain, maka Diana LX membantah pendapat tersebut dalam tulisan What is Pluralism? Name Report God in the Nephron Iswiss, bahwa pluralisme tidak hanya bermakna toleransi, tetapi merupakan pencarian secara aktif guna memahami aneka perbedaan, alias mengharapkan kesamaan dalam agama-agama. Pada dasarnya, Islam mengakui perbedaan dan identitas agama-agama, tetapi tidak sampai pada tingkat pembenaran terhadap teologisnya. Islam tetap mengakui kelemahan beberapa konsep teologi agama yang tidak bahkan mengoreksi beberapa hal. Namun demikian, Islam juga tidak memaksakan mereka untuk berpindah keyakinan menjadi Islam. Islam juga sangat menghormati keyakinan lain untuk melakukan dan melaksanakan ritual agamanya. Dari beberapa penegasan di atas, maka tampaknya pluralisme agama yang bisa diterima tak lain adalah dalam pengertian bahwa kehidupan bersama secara rukun orang-orang yang masing-masing meyakini kebenaran agamanya. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.